Cintaku pada Allah, cintaku karena Allah, karena Allah telah mencintaiku sebelum cinta itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini saya bersama sahabat baru saya yang sudah saya anggap sebagai adik. Mungkin di antara kalian sudah tahu nama Ustadz Dayak. Nah, ini beliau orangnya, Ustadz Dayak yang Masya Allah sudah saya rasa cukup ternama, alhamdulillahirrabbilalamin, di dunia dakwah di Kalimantan dan sekitarnya ya. Dan bahkan juga menasional sebenarnya. Dan namun yang menarik adalah kata Dayaknya dan Ustadznya. Dan karena kita selama ini tahunya adalah biasanya maaf orang-orang Dayak ini adalah bukan muslimin. Ya. Tapi kabar terbaru yang saya dengar dari adik angkat saya yang lain, yakni KGPAA Mangku Alam 2, Rendra, ya, adalah sekitar seminggu yang lalu dia menelpon saya. Kanda tahu nggak kalau sekarang orang Dayak itu sudah mayoritasnya Muslim? Ah, yang benar, saya bilang. Iya Kanda datanglah ke Bali, dia bilang. Untuk menghadiri acara Matra. Nah, kami berdua ini sedang menghadiri acara Matra, Masyarakat Adat Nusantara. Pimpinan dari adik saya, KGPAA Mangku Alam atau Rendra. Nah, ternyata benar. Dan qadarullah, saya ditempatkan satu kamar di satu hotel yang Masya Allah bagus ya, hotel bintang 4 di kawasan Legian, bersama beliau. Dan selama beberapa hari, saling, kalau dalam bahasa agama, ta'aruf, saling mengenal. Dan saya minta izin beliau untuk merekam ini. Siap. Karena entah kapan lagi bisa jumpa. Insya Allah. Saya tinggal di Surabaya, beliau tinggal di Pontianak. Walaupun kami sama-sama bisa ya berjalan gitu. Gitu. Baik, saudara-saudara, sekitar tahun 2009, 2010, seingat saya, salah satu stasiun TV nasional pernah membuat reality show, dan di antara episode itu adalah reality show tentang dakwah di Melak, di mana waktu itu saya dan kawan-kawan dari Hidayatullah, dari NU Muhammadiyah, utamanya Hidayatullah ya, masuk ke daerah Melak untuk mengurusi mu'alaf di sana dan kaum muslimin yang memprihatinkan. Kemudian kamera TV yang dibawa oleh para kru TV, tim itu mengikuti dakwah itu berhari-hari. Itu selama bulan Ramadan. Dan qadarullah acara itu menjadi salah satu yang top rated di stasiun TV itu. Dan masih dapat ditemukan juga di internet, di YouTube ya. Saudara, saya bersaksi betul, Melak itu bukan main-main. Karena dari kota besar, dari bandara, kemudian kami harus menempuh jalan lagi dengan mobil Toyota Innova itu, dan menyeberang lagi sungai sampai ke satu daerah yang belum ada listrik. Dan kalau malam itu ya macam-macam binatang berseliweran, babi masih keliling di mana-mana, arus sungainya deras. Menempuh jarak itu juga harus menempuh jalan yang tidak ada aspalnya, lumpur ya. Ini luar biasa. Dan itu memang daerah Dayak, kaum Dayak. Itu 2009-2010. Saya hanya tidak sampai 1 bulan di sana, bulan Ramadan, dan saya sendiri merasa berat, merasa sudahlah, alhamdulillah sudah. Itu saja oleh para pemirsa di TV nasional itu sudah banyak yang salut. Dan maaf, itu perjuangan saya waktu itu belum ada apa-apanya dengan mereka yang tinggal betul-betul, para dai yang betul-betul tinggal di daerah Kalimantan ya.
dan mendakwahi kaum lelaki dengan segala tantangannya, baik yang membuat mereka kaum Dayak ini ingin masuk Islam maupun yang bahkan ada ancaman murtad ya. Ya. Dan belum lagi ancaman gaib ya. Ya. Terus intimidasi dari orang-orang yang tidak senang dengan dakwah Islam itu. Betul. Nah, qadarullah beberapa hari yang lalu di acara Matra ini, di Festival Adat dan Budaya Nusantara dari masyarakat adat Nusantara ini, atas kebaikan hati pemimpinnya, yakni KGPAA Mangkualam II, kami dipertemukan. Dan terus terang, saya sebagai Muslim, sebagai laki-laki biasa yang suka berpetualang, begitu mendengar cerita beliau ini, Masya Allah gitu loh. Nah, nanti kita dengarkan, tapi mari kita ta'aruf dulu. Ya. Apa dan siapa beliau itu? Ya, akhi. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, kami ucapkan banyak terima kasih kepadamu, ya Allah, sehingga sampai hari ini pun kami dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersama. Insya Allah hampir sudah selesai juga acara di Matra ini, kegiatan-kegiatan selama 3 hari ya. 3 hari insya Allah. 3 hari berturut-turut. Alhamdulillah kita diberi kesenangan oleh Allah SWT. Baik. Di Bali Ya. Nah, jadi dan kebetulan kita ini Denpasar, Legian, Kelungkung, Glogor, sekitarnya. Ya. Jadi kegiatan Uluwatu kita memang juga. di luar jauh-jauh semua tempatnya, di tempat yang berbeda, kabupaten yang berbeda-beda di Provinsi Bali ini. Alhamdulillah, nama saya ya biasa ada yang manggil Jose Andreas. Itu nama asli itu? Nama aslinya. Jose Andreas, catat saudara-saudara. Jose Andreas. Oke. Kelihatannya ada unsur-unsur nama bule. Apa memang turunan bule atau gimana? Ya, jadi ternyata Dayak itu ada 4 keturunan. Ada keturunan Jepun, ada keturunan Belanda, ada keturunan Cina, dan ada keturunan Jerman. Nah, kebetulan bapak saya itu memang keturunan Jerman. Oke. Jadi kalau keturunan makanya wajahnya agak-agak kayak bule gitu, Indo-Indo gitu. Matanya coklat ya, hidungnya mancung. Masya Allah. Tapi sebentar, orang Dayak kan memang biasanya banyak yang putih-putih orangnya kan? Ya, kalau orang cuman Dayak, yang mancung kayak gini jarang gitu. orang Dayak asli itu dia memang putih. Kalau yang asli benar itu putih. Karena memang keturunannya memang orang-orang seperti itu gitu kan. Sehingga putih-putih mereka. Tapi kalau yang udah hitam biasanya itu udah ada campuran, kemudian mungkin apalah gitu pokoknya. Yang jelas kalau orang Dayak asli itu pasti putih dan cantik, dia alami. Kalau perempuan tuh alami nggak perlu pakai bedak, nggak perlu pakai lipstick, dia sudah cantik, udah gunawan ya kan. Betul. Nah, itu nama asli saya. Nama Islam saya itu apa tadi? Jose Andreas. Jose Andreas. Jose Andreas, ya. Berarti jelas ya, keturunan Jerman. Ya. Oke. Ya. Terus lanjut. Kemudian mama saya kebetulan Dayak ya. Kemudian kami dilahirkan di daerah yang terpencil, sama tadi dikatakan bahwa daerah saya sendiri sampai saat ini belum ada listrik. Di mana itu? Desa Mun. Kecamatannya apa? Kabupaten Landak. Itu Provinsi Kalimantan Barat. Nah, memang belum ada. Jalannya masih lumpur juga. Jalannya belum berapa semuanya. Nah, kemudian saya diberi nama setelah sama masuk Islam, dapat hidayah dari Allah SWT. Sebentar. Ya. Jangan lompat dulu. SD di mana? SD, SMP, SMA gitu. Ya, alhamdulillah pertama saya SD-nya di kampung, kemudian kelas 3, kemudian saya dipindahkan lagi di kota Pontianak. Ya. Kebetulan memang saya anak yang agak cerdas. Dari kalangan Kristen ya. Waktu itu agama apa dulu? Agama Katolik. Catat ya, beliau dulu beragama Katolik. Ya, saya beragama Katolik. Kebetulan gereja kami di kampung memang khusus untuk keluarga sendiri. Jadi yang boleh memegang gereja hanya kampung saya sendiri. Keluarga sendiri. Berarti keluarga pemuka gereja. Ya, tidak Kristiani, Katolik. Tidak boleh orang lain menjadi pastor di situ. Harus dari keluarga. Jadi keluarga. Berarti pastor yang tidak menikah dia? Ya, jadi seperti itu. Tapi ayahanda? Ya, karena dia makanya bukan pastor, ya? Sampai sekarang itu dia bukan seorang pastor, dan juga memang sampai sekarang itu banyak yang mengatakan bahwa orang tua saya tuh ya dianggap
bukan Katolik, bukan Protestan. Nanti kita ke sana insya Allah. Oke, lanjut aja SD di situ. Ya, jadi kemudian di Kelanda ya. Dipindahkan di kota Pontianak. Pontianak itu SD, SMP, SMA. SD juga. SD, Nah, oke. SD kemudian saya pun di SD, kemudian kelas 1 langsung naik ke S3, kelas 3 langsung. Kelas 1 langsung naik kelas 3? Di Berarti nggak pernah kelas 2? Nggak pernah. Oh. Ya, jadi Tahun berapa tuh kira-kira? tahun 90 ya 90-an. Oke, sebentar. Antum lupa. antum akhi lahir tahun berapa? Tahun 84. 84. 84 kita 90-an ya. Hmm. Nah, kemudian ya 90 betul. Hmm. Kemudian saya pun dari SD itu memang sudah prestasi. Oke, alhamdulillah. Jadi saya punya prestasi yang sangat bagus sekali sehingga saya SMP saya masih di Pontianak tapi beasiswa. Masya Allah. Beasiswa kemudian SMA-nya karena saya berprestasi dan saya alhamdulillah ya boleh dicek saya ujian negara nasional itu saya dapat 10. Wih, Masya Allah. 10 itu sama dengan 100 ya. Iya tuh nggak ada salahnya tuh. 10 itu Sama sekali tidak ada salahnya. Jawaban. Alhamdulillah akhirnya saya dapat beasiswa dari Kalimantan Barat, siswa terbaik di Kalimantan Barat. Itu tingkat SMA. Tingkat SMP SMP naik ke SMA. SMA. Ya. Beasiswa ya. Beasiswa kemudian karena saya ini berprestasi saya pun akhirnya dikirim misi untuk Ini SMA nih masih. ya Oh. SMA itu sudah kami kalau misi itu memang dari SMA. Dia akan dikirim di mana-mana itu. Jadi kalau udah SMA itu udah boleh dikirim ke daerah ke sekolah-sekolah ternama seperti pondok pesantren apa semuanya gitu kan. Dok, sebentar. Jadi kaum Katolik dikirim ke pondok Pondok pesantren pesantren untuk mempelajari Islam. Nah, tujuannya apa? Nah, coba apa tuh tujuannya? Memang tujuan kami itu memang ingin mengetahui Islam lebih lanjut, lebih leluasa mengetahui Islam secara ada yang memandu gitu kan. Kalau mempelajari sendiri, saya kira kalau kita di Katolik itu kalau mempelajari Islam sendiri itu tidak, kalau bahasa Islamnya itu mumtaz. Ya, jadi tidak sampai ke situ. Tapi kalau kita masuk ke pondok pesantren, itu langsung ada yang membimbing secara khusus kiai atau ustadznya gitu. Sehingga keislaman kita mempelajari Islam kita itu secara mumtaz. Nah, kemudian bahasa-bahasa Arab juga kita harus menguasai. Makanya kita dikirimkan ke pondok pesantren gitu. Nah, Islamologi. Kalau kaum muslimin biasanya mau belajar Kristologi, Yahudologi, ini Islamologi. Dan Orientalisme, ya kan? Iya. Nah, alhamdulillah kita memang intinya pokoknya kita masuk pondok pesantren itu adalah untuk mempelajari Al-Quran dengan bahasa Arab itu. Nah, untuk ya sekali lagi mohon maaf lah, memang kita tujuan dari utama kita masuk ke pondok pesantren adalah untuk memisahkan ayat-ayat. Memisahkan ayat-ayat. Ya, tertentu yang bisa untuk menarik orang Islam ke. Oh begitu, ya, menyelidiki. Iya. Okay. Jadi seperti itu. Tuh, catat. Terus? Alhamdulillah, selama saya di pondok memang saya bawa Injil. Boleh tahu nggak dulu di pondok mana tuh? Alhamdulillah saya kebetulan di Pondok Alamin Perendoan Semarang Madura cabang Gontor. Nah itu di Madura tuh. Ya. Nah, saya pernah juga ke sana tuh. Ya, jadi Dan pondok kami modern. juga ada kerjasama lembaga kami. Jadi pondok Lanjut, modern. Ustaz. Nah, hampir tidak diterima dari pondok karena saya bukan muslim, ya kan? ya. Terus? Cuma karena saya minta sama kiai langsung, akhirnya berbicara dengan kiai apa semuanya, persyarat pun kita turutin. Kata kiai bilang kamu boleh masuk pondok pesantren sini, tapi dengan catatan kamu ngaji tetap ikut ngaji, sholat ikut sholat, kemudian baca kitab. Karena sudah dari awal niatnya seperti itu, ya kita turutin aja. Apa yang kata kiai, kita ikutin persyaratan itu, alhamdulillah diterima. Kemudian kita mondok di situ tahun kira-kira tahun 2008 ya 98 99. Nah kemudian karena perjalanan selama saya mondok, saya harus mencari lagi gitu kan. Saya harus pergi ke Bali, pergi ke Lombok, pergi ke Pak NTT, kemudian pergi ke macam-macam di daerah-daerah yang memang kita lihat
bisa untuk memperdalami agama Islam. Oke. Jadi dari Madura ke Lombok. Ya, ke Lombok. NTB. Di NTB. Jadi Di mananya tuh? Di Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon yang di Di apa? Di apa nih? Di dekat mana nih? Pancoran. Pancoran. Ya, di Pancoran. Nah, Dengan tuan guru siapa tuh waktu itu? Tuan guru setelah Syekh Jainuddin Abdul Majid ya. Oke. Nah, kemudian beliau diganti oleh anaknya. Ya. Lanjut Ustaz. Alhamdulillah akhirnya udah lama mempelajari Islam. Saya pun akhirnya karena sudah berapa kali bertanya sini sana sini, alhamdulillah ada yang bisa menjawab. Alhamdulillah almarhum saya menyatakan bahwa antara kenyataan dengan mimpi itu sama-sama gitu kan. Beliau akhirnya mensadarkan saya. Oh, jadi beliau merasa yakin bertemu dengan Langsung bertemu dengan Syekh Jainuddin Abdul Majid. Syekh Zainuddin Abdul Majid di dalam keadaan antara sadar atau tidak, Ya. antara mimpi dan terjaga gitu ya. Ya. Jadi Lalu saya, bersyahadat bersahadat. di dalam keadaan itu, Dalam keadaan itu juga. dalam tanda kutip mimpi itu. Ya. Oke, Karena baik. beberapa kali memang dapat mimpi itu, mimpi pertama itu memang ketemu dengan orang berjubah hijau yang Jubah akan hijau. menuntun saya gitu. Gamis hijau juga ada sorban pakai. Ya, pokoknya dia pakai serba hijau, sorbannya hijau, gamis hijau sampai bawah. Nah, memang beliau, saya yakin itu beliau, Oke. ya itu beliau gitu kan, untuk membimbing saya supaya saya tetap berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Oke. Nah, alhamdulillah saya akhirnya disadarkan, kemudian diberi nama saya itu Muhammad Damanhuri. Bentar. Antum disyahadatkan susah di mimpi syahadat lagi Ya, di Nggak. dunia nyata. nah, Hah? nah, Di mimpi saja. di mimpi saja. Apa kemudian tidak menghadap ke pondok pesantrennya, kepala itu? Karena gini, dalam mimpi itu ya Hah? di dalam mimpi itu karena pertama kita di dalam mimpi, kedua dikumpulkanlah semua kiai-kiai di Nusa Tenggara Barat. Oke. Nah, alhamdulillah untuk mengasih nama itu memang prosesnya agak panjang. Oh. Panjang sekali prosesnya untuk untuk memberi nama. Oke, baik. Alhamdulillah memang Allah berkehendak lain ya. Saya akhirnya antara disaksikan itu langsung pemberian nama itu bukan pesahadatan itu bukan hanya sekedar beliau dalam orang mengatakan dalam mimpi, kita mengatakan dalam mimpi, tapi itu memang dalam keadaan seperti sadar gitu lah. Tapi kan waktu dikumpulkan dengan kiai-kiai itu kan besok harinya kan, Ya. tanggal mimpinya kan. Ya. Oke, berarti ini hari berikutnya permisah. Ya. Nah, kumpul dengan para tuan guru itu kan. Guru ya. Jadi alhamdulillah akhirnya nama itu Muhammad Damanhuri itu adalah salah satu murid beliau. Oke. Jadi murid beliau itu Syekh Syekh Damanhuri yang belum meninggal. Yang sudah meninggal sebelum beliau. Oke. Nah, karena satu-satunya gitu murid beliau yang disayangin, beliau pengennya nama itu diijazahkan kepada saya. Untuk meneruskan. Ya, Kira-kira begitu. jadi menurut para kiai, para ulama tersebut mengatakan bahwa anak ini akan menjadi seorang ulama ke depan. Insyaallah. Menjadi kiai ke depan. Iya. Jadi jaga dan perhatikan mereka anak ini sampai betul-betul agamanya manfaat. Nah, seperti itu. Oke, baik. Sampailah jadi akhirnya Muhammad Damanhuri. Oke, bentar, break dulu. Ini karena kameranya lagi error dikit. Nggak apa, antum perbaiki ini. Anda kan bisa nanti diedit ini. Maaf ya, ini lagi beliau juga sedang merekam untuk YouTube channel beliau dan kamera smartphone-nya udah rusak. Bukan rusak sih salah angle. Melorot terus. Lanjut Ustaz. Oke ya. Lanjut Ustaz. Ya, alhamdulillah. Akhirnya ya kita balik, kita pergi lagi balik ke pondok pesantren Al-Alamin, sampailah kita
3 tahun di Pondok Pesantren Alam ini tersebut. Kita Madura lagi ya? Di Madura lagi, balik lagi ke Madura. Kemudian kita pulang tahun saya kuliah dulu ya, kuliah Kuliah di kedua. mana tuh? Saya pertama itu di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oke. Nah, kemudian yang Jurusan? Ahwalus Syamsiyah, Oh, Syariah. Kemudian hebat nih, langsung mu'alaf langsung ke syariah. ya. Nah, kemudian sorenya saya sekolah hukum. Oh, jadi dua? Oh. Jadi S1 saya 2. Jadi Yang dihukum di Fakultas Hukum di Muhammadiyah juga? di luar. Oh, luar Muhammadiyah. Ya, Oke, baik. Nah, kemudian Universitas Muhammadiyah yang di ini? di Surabaya, di Margorejo. Kok Margorejo? Ya. Bukannya Ya dekat Kapasan. Sekarang kan di ini di Jalan Sutorejo. Sutorejo ya. Oh, Margorejo bukan Margorejo ya, Sutorejo. Sutorejo ya. Sutorejo. Sorry karena udah Jauh tuh lama. kalau Margorejo sama Sutorejo. Nah, saya tinggal Surabaya. Karena sudah lama jadi lupa Iya. jalannya. Ya Terus, dekat lanjut, Ustaz. Genjeran. Ah iya betul, dekat Kenjeran. Dekat rumah saya juga itu. Terus? Ya alhamdulillah karena kuliahnya 2, jadi akhirnya 2007 selesai. 2007 saya selesai dan 2 melanjut lagi kuliah yang kedua. 2009 selesai. Setelah itu saya pulang ke Kalimantan Barat karena diminta untuk menjadi dosen. Oh. Saya di Surabaya itu saya bangun masjid. Jadi saya punya rumah di Surabaya ya, di Kartajaya 4. Kubeng Kartajaya 4. Kemudian karena saya diminta pulang ke Kalimantan Barat untuk untuk mengajar di salah satu universitas di Kalimantan Barat, sehingga rumah itu dijadikan masjid. Sebenarnya Ustaz, waktu antum memutuskan menjadi Muslim, ya Anda pasti tahu lah kalau ada begitu biasanya pihak keluarganya marah kan. Ini gimana Ustaz? Ya. Apakah mereka tenang-tenang saja? Apakah marah? Gimana? Jadi ya lupa saya ngasih tahu. Saya sebelum melanjuti kuliah itu dari pondok pesantren, tahun berikutnya saya pulang. Tahun berikutnya pulang. Nah pada saat saya ketahuan itu masuk Islam itu karena saya lagi sholat maghrib. Ya, lagi sholat maghrib. Kaget dong? Kaget. Terkejut semua ya? Lalu bagaimana? Biasanya saya kunci pintu, tapi pada saat itu lupa kunci pintu. Nah, akhirnya ya ketahuan, akhirnya marah total semua orang tua. Karena keluarga saya keluarga terpandang ya, agak malu sedikit gitu kan. Ya, karena apa, image Islam tuh jelek gitu ya? Ya. Terbelakang, jelek apa gimana? Ya. Mengapa kok malu gitu? Ya, karena memang gini, kalau orang Dayak ini kalau masuk Islam itu kan dianggap Melayu. Oh itu, nih ada Istilah. semacam apa ya, doktrin bahwa jangan sampai orang Dayak masuk Islam ya. karena akan hilang Dayaknya dan menjadi Melayu. Jadi setiap orang yang mau masuk Islam itu sudah didoktrin zaman Jerman dulu, masa-masa Jerman mengkristenisasi orang. Itu memang mereka mengatakan jangan masuk Islam karena kalau masuk Islam itu akan menjadi Melayu. Yang kedua, saya sama paman-paman saya itu waktu saya bilang, itulah katanya, kamu lihat kalau kamu masuk Islam itu kamu akan menjadi orang nggak mampu, kamu akan jadi orang miskin. Jadi image kedua adalah Islam itu agama orang miskin, agama orang tidak mampu, agama orang ya nggak keren lah gitu ya. Nah, akhirnya saya bilang oke, kita buktikan saja. Ini sudah keputusan dan saya siap untuk menerima semuanya. Akhirnya saya tidak diterima di keluarga saya. Maaf Ustaz, apakah ada mungkin, maaf ya, karena ini kami juga ikut menangani atau mendidik atau membina mu'alaf, pembantu, dan tidak satu kali kami temukan bahwa ada mu'alaf yang dipukuli, disiksai sampai berdarah-darah, sampai diusir, sampai diambil harta-hartanya gitu. Apakah antum waktu itu juga sampai mengalami kekerasan fisik Ustaz, atau apalah yang lebih buruk lagi? Ya, kalau saya sendiri sih ya, maaf kan katanya image-nya orang Dayak ini keras, sangar gitu loh bahasa Jawanya ini. Sebenarnya orang Dayak itu tidak keras, orang Dayak itu lembut,
mereka Betul itu. ya Sudah saya kenal sama orang-orang Dayak, orangnya baik-baik. orangnya Serius? baik-baik ya. Tapi memang image di Jawa itu bahkan saya itu kalau di kampus itu dianggapnya oh makan orang gitu kan. Jadi Dayak itu dianggap itu orang yang keras yang suka makan orang. Emosi di hutan, emosi Ya. memanah orang ya, pakai pandau gitu ya, Ya. sumpit ya. Tapi enggak. Tapi yang itu ya, betul ya, sumpit, gitu. ya. Tapi kenyataannya enggak. Dia orang Dayak itu lembut orangnya. Oh ya maaf, beliau ini Presiden Dayak Muslim Indonesia. Masya Allah, coba dengarkan langsung dari beliau. Ini tentunya akurat ini. Ya. Dan maaf ya, undangan dari Matra ini adalah organisasi para raja seluruh Nusantara, bahkan sampai Asia Tenggara. Bahkan tadi ya, Ya. kami saksikan juga ada yang dari Ghana, dari Ghana, Bhutan, dari banyak ya. lagi. Maka yang datang itu adalah orang terpilih. Dari Washington. Jadi insya Allah yang disampaikan beliau ini adalah dapat dipercaya akurat. Ya. Apalagi beliau memang sebagai Presiden Dayak Muslim Indonesia. Saya sudah lihat tadi ada kaosnya keren tuh, Dayak Muslim Indonesia. Jadi kembali ke tadi, Ya. ternyata orang Dayak itu tidak seperti image Tidak. orang-orang di luar Dayak ya, Tidak. bahwa wah orang Dayak itu makan orang, Tidak. kanibal, Tidak. main bunuh aja, ya kan? Tidak, makanya biasanya cewek takut kalau dekat saya dulu. Kalau tahu dia seorang Dayak, maka dia akan menjauh. Kenapa, Ustaz? Karena mereka menganggap kalau sama orang Dayak itu makan orang. Makanya selalu cewek-cewek itu takut dulu. Oke. Takutnya gitu. Alhamdulillah sih. Oke, terus? Nah, Jadi singkat cerita tidak ada intimidasi, tidak ada persekusi dari keluarga beliau Ya. pada saat beliau masuk Islam. dari saya ketahuan masuk Islam itu tidak ada sih sampai saya dipukul atau di apa, tidak. Cuman saya tidak diakui sebagai keluarga, kemudian saya diusir. Oleh orang tua. Ya, pokok keluarga semua. Maaf, waktu itu orang tua masih lengkap. Masih ada, ya. Nah, cuma ada satu hal, karena keluarga saya sekali lagi ya, mohon maaf saya Iya. memang pimpinan di daerah gitu kan. Iya, orang tokoh masyarakat Tokoh lah. masyarakat Pemuka masyarakat. bukan lagi pemuka, pokoknya dia skala provinsi gitu kan. Iya. Nah, itu tidak suka dengan saya. Kalau setahu saya, Ya. ini ternyata beberapa tokoh-tokoh Dayak ada Kalimantan nasional ya, Ya. itu keluarga besar beliau nih. Kalau disebut namanya pasti tahu lah gitu ya. Tapi nggak usah. Oke. Ya, jadi tidak mau melihat saya. Iya. Pokoknya dia asal berbicara itu membelakangi saya. Oh, tidak gitu? tidak mau berhadapan langsung. Nah, Tuh, dengerin. seketika kami pulang dari Jawa itu karena belum punya rumah, akhirnya numpang di rumah keluarga paman ya. Itu berarti sudah sarjana tuh ya? Sudah selesai 2009. Tapi belum jadi dosen. Udah jadi dosen. karena di Muhammadiyah. Mau di mana? Muhammadiyah Pontianak. Oh. Ya, alhamdulillah. Memang dulu kan Jadi jadi dosen antum- masih kecil. Nggih. Jadi antum ini masuk Islam sesudah jadi sesudah waktu kuliah ya? Waktu kuliah. Kuliah, kemudian pulang. Saya bilang tadi itu rumah saya di Kertajaya, Gubeng Kertajaya itu dijadikan masjid. Rasanya saya tahu deh itu. Ya, dijadikan masjid. Nama masjidnya Masjid Al-Huda. Oh ya. Dan bentuk rumah itu tidak dirubah oleh masyarakat di sana. Geng. Tetap berbentuk rumah depannya itu. Geng. Karena dia Gubeng bilang, Kertajaya 4 ya? ya, Insya Allah kita cari. Ya, Saya cari. insya Allah. karena bagi mereka bilang, tidak Ustadz, kami tidak mungkin merubah itu. Biar Karena- saja depannya itu untuk jadi kenangan kalau Ustadz di sini. Masya Jadi Allah. tidak dirubah sama masyarakat, hanya dirubah atas, dinaikkan jadi 2 tingkat. Kemudian jadi oke. bikinkan kubah gitu, apa Iya, semua. iya. Tapi teras tetap seperti rumah yang lama, tidak ada perubahan. Keren. Terus? Alhamdulillah kita tidak minta apa-apa, pokoknya yang penting masjid itu sampai sekarang berdiri tegak dan alhamdulillah. Gubeng Kertajaya Gubeng 4 Kertajaya saudara. 4, ya. Nah, ingat-ingat itu. Ya, kemudian kita pulang dan alhamdulillah ya, sampai saya dikatakan kamu serius masuk Islam, serius. Ya sudah, kalau kamu benar-benar masuk Islam ya sudah, tidak ada lagi yang ini. Tapi tidak ada butuh itu. berapa tahun itu sampai diakui begitu? Artinya dikasih toleransi seperti itu. Saya
Kan tadi bahkan mulai dipercaya oleh mereka ini setelah kami ini membentuk suatu lembaga, karena hasil studi saya di Malaysia, di Brunei, di Singapura, ternyata mualaf itu harus mempunyai lembaga tersendiri. Nah, akhirnya kami itu kalau tidak salah, nah ini karena saya orang Surabaya, saya tahu insya Allah lembaga yang dimaksud adalah Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah itu adalah salah satu masjid kebanggaan Arek Surabaya, di Jalan Raya Darmo, dekat Wonokromo, sekitar depan seberangnya Kebun Binatang Surabaya. Dan memang salah satu pembinaan mualaf terbaik di Surabaya itu di sana. Kalau kami tidak dapat menangani sendiri, biasanya kami arahkan juga ke Al-Falah. Dan rupanya, ya itulah, ada peribahasa orang Jawa, wong sing bener jejer. Jadi orang yang benar akan berdampingan. Rupanya qadarullah, tidak ada kebetulan bagi Allah. Qadarullah, saya dipertemukan sama Allah dengan beliau, dan malah satu kamar berhari-hari. Oke, lanjut. Lanjut brother. Ya akhi. Ya alhamdulillah. Jadi memang setelah masuk Islam itu memang banyak tantangan sekali dari keluarga. Memang hampir rata-rata, karena bagaimanapun mereka. Bentar. Ustaz, antum berarti dulu aktivis di Al-Azhar ya? Pembinaan mualaf juga? Ya, karena saya gini, saya memang dari kecil itu memang dari keluarga saya harus mendampingi. Bukan Al-Azhar, apa Al-Falah? Al-Falah Surabaya. Ya. Itu agak mirip dengan ini kisahnya teman saya yang lama, Yudi Mulyana, yang mantan pendeta itu, dia juga di sana kan, tapi orangnya sudah wafat ya. Lebih kurangnya kita tidak usah bicarakan lagi. Namun, nah ini sebenarnya ada di produksi saya yang lain, tapi belum saya tayangkan, insya Allah. Jadi kesaksian terakhir dari istri Kang Yudi Mulyana adalah beliau wafat sebagai Muslim. Amin. Padahal ada berita macam-macam tentang beliau, ya murtad lah apa, ya. Dan beliau sendiri pernah menyampaikan kepada saya tidak. Dan sesudah wafat itu dikuburkan dengan tata cara Muslim, dan mantan istrinya atau anak-anak juga memberi jaminan kepada saya, Pak Yudi Islam dalam keadaan sakit pun sholat terus, ya. Dan ditemukan dalam keadaan tidur wafatnya. Nah ini saya ingat, saya singgung sedikit, afwan Ustaz, karena di Al-Falah itu juga Koyudi Mulyana rahimahullah juga insya Allah meneliti tentang mu'alaf dulu. Ingat Al-Falah itu memang salah satu pusat pembinaan mu'alaf di Surabaya. Lanjut Ustaz, afwan. Ini karena obrolan bebas jadi tidak terlalu banyak skenario. Kita nyantai. Silakan Ustaz, afwan Ustaz. Ya, jadi selanjutnya memang ya, karena dari keluarga itu kan, kalau kena saya masuk Islam itu dia malu. Karena sebagai seorang kader yang memang dari kecil sudah dikaderkan, selalu mendamping kepastoran. Saya setiap hari Minggu, anak altar. Ya seperti itulah. Jadi setiap hari Minggu itu saya orang yang pertama membuka gereja, kemudian menyiapkan pembaptisan, menyiapkan lonceng, apa semuanya itu saya yang bagian tukang lonceng di gereja itu, karena tidak boleh orang lain, karena saya harus mendamping abang-abang saya yang kepastoran. Ya kebetulan memang kepastoran di sana kan selalu abang saya gitu. Turun menurun memang dia, tidak boleh orang lain. Jadi selalu saya yang mengatur semua itu gitu. Nah, karena saya masuk Islam akhirnya mereka agak susah menerima dan agak malu gitu kan. Seorang kader masuk Islam. Kok begitu? Padahal keluarga terhormat Katolik ya, di daerahnya itu. Masya Allah. Jadi, alhamdulillah, memang saya akhirnya keliling ya, berdakwah di Kalimantan Barat. Keliling bukan hanya di kotanya saja, bukan berdakwah di kota-kota, bukan hanya berdakwah di yang bisa masuk mobil, tapi saya berdakwah di daerah-daerah yang betul-betul tidak, bahkan pemerintah pun tidak akan bisa masuk di situ. Yang saya juga nyerah, saudara. Padahal saya waktu itu kami disewakan, dipinjami Innova, ya. Terus ada sepeda motor, juga bekerjasama dengan teman-teman Hidayatullah. Dan itu, ya Allah. Oke lah, para ustadz ini, cobalah kapan-kapan masuk ke pedalaman
Kalimantan atau ke Papua seperti teman kami juga Ustaz Yeah. Fadlan Garamatan ya. Yeah. Juga ke NTT seperti teman kami juga Ustaz Nababan. Samsul Arifin Nababan dan banyak lagi. Jangan di kota aja. Oke lanjut Ustaz. Jadi ya alhamdulillah akhirnya saya ini lebih diperkenalkan lagi itu karena masuk di desa-desa, di kampung-kampung, pelosok-pelosok, kadangkala harus melewati sungai, tempat yang berlumpur, bahkan kami memang nggak bisa lagi sudah. Iya. Karena masuk ke kampung-kampung sana itu berdakwah itu memang pertama harus menggunakan motor. Nggak ada Kalau jalan lain. nggak ada jalan lain. Kalau nggak ada jalan, itu terpaksa kita harus mengikuti jalur sungai. Betul. Pakai sampan, pakai motor air, apa semuanya harus nyewa. Iya. Semuanya itu untuk bisa sampai ke lokasi. Hujan ketemu hujan, lumpur ketemu lumpur, panas ketemu panas. Kita berdakwah di sana. Padahal maaf, setahu kami dari agama lain berdakwah dengan cara yang lebih lengkap, lux, max ya, luxurious, luxurious dan waduh. Udahlah, ini satu cerita aja ya. Ada seorang ustadz waktu saya di sana, Ustadz, di sana ada warga Dayak yang harus kita dakwahi. Kami sudah ke sana naik sepeda motor. Ya. Tapi dari pihak lain Ustadz datang ke sana naik truk dan bawa bantuan sembako. Kalah berapa kali ya? Iya. Itu udah kalah berapa Malah kali. ada pihak agama lain juga memberikan bantuan sapi. Nggak usah disebut Ustaz. Iya. Nggak usah disebut yang mana. Oke lanjut. Jadi beliau ini tegar masuk ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. sekali lagi yang saya nyerah itu. Tadi beliau lanjutkan, Masya Allah. Ya. Allah yabarik fikum ya. Ya, amin. Alhamdulillah, dikarenakan saya itu berbeda dengan ustaz-ustaz lain. Kalau ustaz-ustaz lain itu hanya berdakwah di kota-kota yang bisa masuk mobil semuanya. Yeah. Saya masuk ke pedalaman. Akhirnya titel itu diberi oleh orang, Yeah. bukan hanya orang. Wakil gubernur dan gubernur sekaligus memberi bahwa ini Ustadz Dayak, Ustadz Dayak, Ustadz kampungan, Ingat ya? Ustadz pedalaman, Ustadz yang masuk ke pelosok-pelosok. Tapi itu malah sanjungan, karena tidak ada lagi yang berani kayak gitu. Apalagi tidak senekat beliau, tidak ada lagi. Ya. Insya Allah begitu. Ya banyak, bukan hanya beliau tentu, tapi ini salah satu kisah sejati lah dari seorang muqtadin, mu'allaf, yang kemudian berdakwah. Dan hasilnya ya alhamdulillah. Jadi mohon maaf pemirsa kaum muslimin berbahagia, titel Ustadz Dayak itu bukan saya yang memberi, tapi memang pemberian masyarakat. Satu dikarenakan saya itu selalu memakai kalau berdakwah itu, ceramah itu pakai baju Dayak, pakai kopiah Dayak, pakai sorban Dayak. Nah, yang kedua, saya itu berdakwahnya ke kampung-kampung, ke pelosok desa, ke tempat-tempat yang tidak pernah dimasukin orang. Makanya saya akhirnya kasih juluk seperti itu. Nah, bukan saya yang mau ngasih juluk itu, tapi orang lain, bahkan gubernur dan wakil gubernur yang memberi itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini, karena dakwah saya seperti itu dan saya tidak pernah memaksa orang. Tidak pernah dan tidak minta bayaran ya? Ya, tidak pernah meminta bayaran. Dakwah saya murni, alhamdulillah. Kalau orang melihat mungkin dari mana Pak Ustadz dapat duit gitu loh. Kok bisa gitu kan? Itu Allah, kuncinya Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak lain, Allah sudah berkehendak kun payakun, duit ada. Tijarah fi sabilillah. Ya. Berbisnis di jalan Allah. Yang pemilik semuanya tentu saja ada Allah. Ya. Kita berbisnis dengan modal nol, bahkan minus. Karena mata bukan kita yang menciptakan, tangan bukan kita, bahkan roh itu bukan kita. Tetapi Allah ciptakan, berikan kita amanah untuk menggunakan semua daya upaya ini. Di buminya beliau, di dalam udara atmosfernya beliau. Nah, Allah ingin menguji kita dan mempersilahkan kita mengembangkan sebuah potensi kita. Maka dengan ridhonya Allah Maha Kun Fayakun tadi, dan dengan sendirinya insya Allah nusratullah, pertolongan dari Allah itu datang. Walaupun kita mungkin minoritas ya, dan dalam keadaan underdog ya, dalam keadaan tidak kuat ya, tetapi bisa dimenangkan Allah karena kita di pihaknya Allah. Gitu. Silakan Ustaz.
Oke. Jadi dakwah saya itu memang seperti itu. Jadi kita itu tiba-tiba butuh ini ada. Ya, tuh. Ya. Tiba-tiba kita butuh Al-Quran ada. Tiba-tiba kita butuh mau kena ada. Kenapa butuh Al-Quran, mau kena, Iqra, kemudian tuntunan sholat? Karena memang tatkala saya berdakwah itu kadang-kala itu yang masuk Islam itu satu kampung. Tuh dengerin tuh, Insya Allah. Jadi satu kampung. Dan sekali lagi orang masuk Islam melalui saya itu tidak ada yang dipaksa. Ingat ayat la ikraha fid din, tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Ya, jadi tidak ada kita memaksa, kita hanya memberi pemahaman saja kepada mereka. Kemudian dalam satu kampung kita kasih pemahaman agar mereka bisa membeda mana yang mau mereka ikuti agama, mana yang mereka harus tinggalkan gitu kan. Begitulah caranya. Dan maaf Ustaz, tidak pakai beri-beri sembarangan. Tidak ada. Jadi mohon maaf. Ya kalau dulu nggak pakai kasih uang enggak? Ya. Kamu kalau masuk Islam saya kasih uang itu. Tidak ada. Kamu kalau masuk Islam kemudian kami sekolahkan sampai S1 gitu. Tidak ada. Kamu kalau masuk Islam nih ada beras, ada Indomie, ada apa? Nggak boleh nyebut merek ya. Ada mie instan, ada sembako. Pakai tidak ada. Tuh. Jadi tidak ada. Terus pakai apa dong kok? Nah ini pertanyaan penting. Mengapa kaum Dayak itu dengan perantaran asbabnya beliau tertarik Islam? Sedangkan dulu ada doktrin bahwa kalau orang Dayak itu masuk Islam hilang Dayaknya jadi Melayu. Silakan Ustaz. Ya. Jadi gini. Jadi kalau mereka ini kan kita datangin ya. Kita datangi suatu daerah desa tersebut. Kita lihat dulu kondisi mereka, keadaan mereka. Kemudian kita melihat juga gereja-gereja mereka. Kalau hari Minggu gereja mereka sepi, berarti ada apa? Nah di situ kita akan bertanya sama mereka, kita kumpul, kita ngobrol bareng, kita bertanya kepada mereka kenapa kok hari Minggu kalian tidak sembahyang? Nah, bukankah kalian sudah diberi gereja, sudah diberi tempat ibadah? Kenapa kok kosong? Kenapa nggak diurus? Itu agama. Semakin kalian yakin kepada agama kalian, maka kalian itu akan semakin dipertahankan, diberi kemudahan-kemudahan oleh Tuhan. Nah, ternyata mereka banyak mengatakan bahwa, oh kami nggak ada tidak ada yang tukang itunya, itulah khutbahnya, kemudian tidak ada yang membimbing juga, sehingga mereka akan kita akhirnya memberi kesempatan kepada mereka, silakan untuk melihat yang lebih bisa membawa lebih baik. Afwan Ustaz, bukankah dari pihak mereka itu biasanya kekuatan finansialnya besar? Besar, tapi mengapa sampai tidak ada orang segala macam? Sekali lagi, karena kalau masuk desa di Kalimantan Barat itu tidak bisa semua orang bisa masuk. Jadi ada desa-desa yang sulit untuk dimasukin, entah itu yang Kristen, entah itu yang Islam, tidak mudah masuk, sehingga tidak tersentuh. Mereka dalam agama Kristennya itu tidak tersentuh dengan pembinaan-pembinaan agama, karena memang susah gitu kan. Nah, saya memang selama ini memang lebih cenderung untuk masuk ke daerah-daerah yang memang susah dimasukin. Misi susah masuk, kemudian pastor pendeta sudah susah masuk ke daerah situ. Mengapa susah masuk? Ya karena kondisi jalannya. Kondisi jalan. Tapi kan maaf, kalau kami dulu kan naik motor, ya paling banter ada mobil kayak Innova gitu ya. Mereka kan bisa pakai truk, bisa pakai Land Cruiser apa gitu-gitu kan? Ya sekali lagi karena memang tidak ada jalan yang besar untuk pergi suatu desa itu. Di sana tidak semua jalan itu besar yang bisa masuk truk, yang bisa masuk kendaraan besar. Saya mau nggak mau kadang-kala itu harus, kalau memang sudah nggak bisa lagi pakai motor, mau nggak mau jalan kaki. Jalan kaki. Serius ini. Jadi karena jalan kaki.
Allah ibarik fikum, akhi. Allah ibarik Harus jalan fikum. kaki. Makanya kita pernah melakukan jalan kaki itu sekitar 64 kilometer. Untuk jalan kaki bisa sampai ke lokasi gitu kan. Nah, Dan asal tahu ya, beliau ini memang badannya kekar ini. ya, jadi tidak kita itu kadang-kadang kalau udah masuk ke desa itu kan memang tidak ada lagi jalan gitu. Yeah. Makanya tidak bisa, misi pun tidak bisa masuk gitu Yeah. kan. Kemudian yang Islam pun juga nggak bisa masuk situ gitu. Sehingga mereka ini akhirnya putus agama mereka. Ada gereja tapi putus. Nggak ada yang ngisi apa semuanya. Tapi antum nekat. Kita nekat harus masuk. So bahkan mereka tidak langsung kita suguhkan agama Islam, tidak. Yeah. Saya malah masuk pertama, masuk kedua, kita mengatakan, tahun depan Natal kita sembelih sapi yuk. Tidak langsung kita minta masuk Islam ya, enggak. Tapi kita memberi kesempatan kepada mereka untuk menjalankan agama mereka dengan cara kita mengadakan kalau Natal itu nanti kalau Natal tahun depan kita sembelih sapi aja, jangan babi. Nah, karena para ustaz pernah nanya, kalau Natal kalian kalau Natal apa yang dilakukan? Sembelih babi. Berapa dalam satu kampung? Satu kampung nyembelih babi satu. Oh, kecil dong saya bilang itu. Daripada kalian dapat daging babi yang sedikit untuk dibagikan satu kampung, bagus sembelih sapi besar. Bisa satu kampung banyak dapat. Dan mereka senang. Iyalah. Senang gitu. Babi kecil dapat sapi gede. Gede. Ya, alhamdulillah gitu kan. Nah, terus kita lakukan, kemudian nanti ada hitanan massal gitu kan, hitanan anak-anak orang Kristen. Iya. Nah, kita hitanan anak-anak orang Kristen gitu kan. Mau saya tanya, Ya. apa juga ada dialog-dialog antar agama gitu? Ya, biasanya gini, karena kan saya biasanya tidak membuka untuk dialog seperti itu. Yeah. Tapi kadang-kala kita istilahnya itu ya ngomong-ngomong lah gitu, ngomong-ngomong tapi bukan masalah agama. Karena saya hanya memberi contoh-contoh aja lah. Yeah. Biasanya kalau yang Islam ini biasanya harus melakukan, ya kalau tidur ada bersih-bersih, kemudian kalau cebok ada bersih-bersih, ini semua. Yeah. Kalau buang air besar, air kecil ada bersih-bersih. Hanya kita mengajar seperti itu saja. Yeah. Sampai ke hitanan. Yeah. Nah, untuk lebih sehat, lebih bagus, biar tidak bau, biar kemaluan tidak bau, biar kemaluan itu bersih, Yeah. tidak penyakit, Yeah. lebih baik kita sunat. Yeah. Nah, kita lakukan sunat mereka, anak-anak mereka. Alhamdulillah dari hal-hal seperti itu mereka akhirnya sadar. Kadang-kala mereka minta masuk Islam satu kampung. Ada yang 105 kakak, ada yang 90 kakak, Masya Allah. ada yang 96 kakak, ada juga, ada yang 73 kakak, terus sampai ke bawah. Jadi kita ingin Islamkannya itu ya satu kampung sampai yang paling sedikit gitu. Jadi memang ya saya berharap, ayo Ustadz ya Ustadz kita kalau mau nih kita berdakwah lebih baik di pedalaman deh. Nah, kita rasakan bagaimana pada hari pedalaman dapat duit apa enggak. Kita tidak pernah mendapat amplop kalau ceramah di pedalaman, justru kita yang mengeluarkan duit. Nah, sekali lagi kita mengeluarkan duit bukan juga dari kita tapi dari donatur dari Allah ya. Allah gerakan donatur untuk membantu dakwah saya di pedalaman itu. Karena memang kalau berdakwah itu paling tidak kita beli aqua. Paling tidak suruh mereka masak teh, masak kopi gitu. Itu kan duit yang kita kasih gitu kan. Kalau ngada-ngada seperti itu kita harus siap duit gitu kan untuk lebih mereka menikmati kebersamaan gitu. Nah, setelah mereka masuk Islam yang banyak, maka biasanya saya tahap kedua saya harus bangun masjid di desa tersebut. Nah, kita harus membangun masjid, harus selesai karena intinya mereka masuk Islam. Saya sering mengatakan
kalian sekarang sudah masuk Islam, maka kalian harus sudah bisa berubah dengan sifat-sifat kita yang dulu. Kalau dulu kita malas sembahyang, kemudian malas beribadat. Nah, setelah masuk Islam kalian ya harus berubah. Kalau kalian tidak berubah, ngapain masuk Islam? Gitu. Yeah. Nah, saya selalu mengatakan gitu. Alhamdulillah, mualaf-mualaf di sana kita tekankan 3 bulan wajib sudah bisa baca Al-Quran. Wish, keren. Ya, karena ada target kami. Jadi mualaf-mualaf baru itu punya target. Punya target, mereka 3 bulan harus bisa baca Quran. Bahkan bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, kita wajibkan 2 hari bisa baca Quran. 2 hari ya? 2 hari turut-turut. Sekarang Antum punya tim berapa orang, Ustaz? Kita punya tim, alhamdulillah. Itu dari semua ya? Ya, kita kader. Kita pengkaderkan ke pondok pesantren. Setelah mereka selesai, mereka balik ke daerahnya masing-masing. Sekarang kita sudah mempunyai 28 orang. Dan itu semua Dayak? Semua Dayak. Semuanya mu'alaf? Mu'alaf semua. Muhtadin semua? Iya. Santri Antum ya? Iya, dan anak-anak mu'alaf juga. Masya Allah. Jadi, ya seperti itu kita memang. Alhamdulillah. Ya kan? Oke, baik. Apalagi ya? Oh iya. Saya sebagai Muslim juga ada unek-unek. Ya. Bukan terhadap Islam. Islam itu sempurna. Islam adalah agama sejak awal zaman dengan 124.000 nabi sejak awal zaman. Dasarnya adalah hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan bahwa tidak semua nama nabi itu disebutkan di Al-Quran. Juga dasarnya adalah misalnya di Ghafir ayat 78 dan An-Nisa 114, bahwa tidak semua nama nabi itu diberitakan Allah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kami tidak ada masalah dengan Islam. Tetapi kami, atau lebih tepatnya saya dalam ini, itu punya kekecewaan terhadap kaum Muslim. Tentu beliau juga. Apa kira-kira, Ustaz? Ya, kadang-kala gini, kadang-kala kita ini sudah capek-capek juga gitu kan. Saya tidak mengatakan bahwa saya capek berdakwah, bukan. Tapi saya sudah berusaha untuk memberi yang terbaik kepada umat Islam. Ternyata masih ada kawan-kawan itu yang bilang, wah itu duitnya gitu kan. Jadi sudah lain kan. Maksudnya duitnya, maksudnya Antum dibilang makan duit orang gitu. Iya, karena gini, karena ada yang bilang kalau saya itu dibiayain oleh orang Kristen. Hah? Ya, sementara saya bilang saya bukan. Kan Antum memasukkan orang ke jadi Islam, jadi Muslim. Kok malah dibiayai orang yang bukan Muslim? Ya, karena memang beberapa anak ini kan keluarga saya masih, meskipun dia non, dia biasa membantu. Oh gitu. Nah, seperti Nabi Muhammad dibantu oleh pamannya sendiri gitu untuk biaya-biaya dakwah. Nah, ingat saudara, ada seorang Yahudi yang ikut dalam tentaranya Rasulullah SAW dan wafat. Sampai detik akhirnya ya nahkum bi dhahir, secara zahir tidak bersyahadat, tetapi simpati sekali kepada gerakan Rasulullah SAW dan para salafus soleh, para sahabat Nabi. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi memang ya apa ya, tolonglah kawan-kawan itu kan. Jangan melihat satu yang jelek menutupi yang banyak kebaikan gitu kan. Kita ini bukan apa ya. Saya masih ingat bagaimana zamannya Rasulullah berjuang gitu kan. Para sahabat berjuang, terutama Abu Bakar itu berjuang bagaimana gitu ya. Ya kita hormati gitu loh. Kawan-kawan kita yang berjuang di jalan Allah, yang pendakwah itu dihormati aja lah. Tak usah, nggak perlu kasih duit, nggak perlu kasih dana. Yang penting mereka kita jaga itu aja. Jadi jangan sampai kita sama-sama Muslim malah berpecah lagi, saling menghina, saling menghasut, saling mengkafiri. Janganlah, tak usahlah itu terjadi. Oh ya, ada lagi persamaan lain. Sekali lagi tentu bukan
kebetulan bagi Allah, Ya. beliau ini dekat dengan timnya atau bahkan dengan Syekh Zakir Naik. Ya. Nah, waktu Syekh Zakir Naik ke Indonesia, khususnya ke Gontor waktu itu, Ya. saya diberikan kursi VVIP. Karena sebelumnya saya mendapatkan kesempatan langka. Pertama, membuka, mendampingi dan menerjemahkan dakwah dari Syekh Dr. Bilal Phillips. Syekh Dr. Bilal Phillips adalah dulunya komunis, ya, ateis, gitaris blues dari Jamaika, dan kemudian menjadi Muslim, mu'alaf, dan setidaknya menurut kabar beliau ini sudah mengislamkan ribuan tentara Amerika pada saat konflik Perang Teluk, ya itu. Waktu beliau ke Indonesia, saya dipanggil oleh beberapa ustadz, yang antara Ustadz Mubarak bin Mu'alim dari Stadion Ali bin Abi Thalib, juga dari Al-Irsyad Surabaya, juga dari Radio Suara Muslim Surabaya, dan saya mendampingi beliau di Masjid Al-Irsyad. Ya. Dan kemudian beberapa tahun kemudian Syekh Yusuf Estes dari Amerika, yang mantan mantan penginjil, penjual alat musik, penginjil dan orang Texas itu, ke Surabaya, juga saya yang membuka, mendampingi, menerjemahkan Syekh Yusuf Estes. Nah, beliau di timnya Syekh Zakir Naik. Saya waktu itu tidak menjadi penerjemah, tidak menjadi pembuka dan lain-lainnya itu, karena sudah ada penerjemah dari Gontor. Ya. Tapi ternyata beliau di situ. Cuma saya belum kenal. Dan saya pada saat itu, karena saya alhamdulillah saya cukup mampu mengetik dengan 2 jari dengan cepat tuh dengan smartphone. Nah, di sebelah kiri atau kanan saya itu ada Ustadz Dr. Anwar Lutfi, seorang kristolog juga asal Sumeneb, dan teman satu tim dengan saya. Dan satu lagi Dr. Reswanda yang anaknya adalah dia wali santri, wali murid di Gontor itu. Jadi kebetulan alhamdulillah saya cukup mampu berbahasa Inggris, saya terjemahkan langsung. Nah, kalau ada ayat-ayat perbandingan agama di Quran, hadis dan Alkitab yang saya agak lupa, di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, saya Ustaz Anwar Lutfi menyiapkannya. Syekh Zakir Naik waktu itu kira-kira jam 1 ya selesainya. Ya, selesai. Jam 1, sekitar jam 1.15 dini hari itu terjemahan kami sudah selesai dan disebarkan ke seluruh grup WhatsApp. Nah, itu bayangkan. Waktu itu ada satu orang masuk Islam, Mas Ali. Iya, laki perempuan. Laki perempuan? Perempuan. Ya, perempuan. Dan kemudian itulah butuh waktu bertahun-tahun dari waktu itu sampai akhirnya qadarullah, sekali lagi di pertemuan Matra ini, masyarakat adat Nusantara, dan memang Kanjeng KGPAA Mangku Alam 2 atau Adinda Rendra ini teman baik kami. Dan beliau mengundang kami sebagai tamu kehormatan di sini. Qadarullah satu kamar pula gitu. Tapi sekali lagi tidak ada kebetulan bagi Allah. Mungkin itulah asbabnya juga mengapa akhirnya kita bisa membuat rekaman ini, Ustaz. Gitu. Kalau misalnya kita besok wafat, ini sudah insya Allah ada warisan kita nih. Dan bukan untuk sombong-sombongan ya, untuk berbagi saja. Siapa tahu ada manfaat dari pembicaraan ini. Baik Ustaz, itu tadi ada lagi nggak kekecewaan? Iya, berkaitan dengan Zakir Naik, alhamdulillah sampai sekarang kami punya grup khusus ya. Kami punya grup khusus, termasuk di situ ada Zakir Naik. Jadi kami punya grup internasional ya, pendakwah internasional, DAA itu khusus internasional. Jadi termasuk ada murid-murid Zakir Naik juga masuk di situ, Zakir Naik masuk di situ. Dan alhamdulillah Manasim Ali juga dulu ada di situ. Nah, sekarang kami tinggal yang Indonesia ini tinggal berapa orang saja gitu kan. Karena memang ada mereka milih. Baik, jadi itulah itu. Dan sekali lagi Ustaz, saya ingin menggali nih karena saya juga ada ya kekecewaan sih, unek-unek ya. Kira-kira sebagai muhtadin, sebagai mu'alaf yang dari dulu bukan agama Islam kemudian masuk ke Islam dan menghadapi situasi internal umat Islam yang umatnya ya, bukan agamanya ya, bukan ajarannya ya. Karena siapapun yang menjalankan ajaran agama Islam dengan benar pasti insya Allah jadi orang baik dan benar. Kira-kira apa Ustaz? Masukan antum atau teguran antum deh, boleh? Ya, saya gini aja lah. Untuk kawan-kawan ini, saya mohon maaf gitu kan. Jadi mohon sebesar-besarnya, terutama khususnya mu'alaf lah.
jangan hanya karena mualaf lalulah megang mic gitu kan. Nah itu coba. Tahu kan siapa? Ya, cobalah gitu. Coba kalau memang pengen sekali gitu. Dianggap menjadi ustadz gitu lah. Misalnya lah gitu, dia jadi ustadz. Belajar dulu lah gitu lah. Belajar dulu atau mondok dulu gitu kan. Meskipun saya bilang nggak lama, 6 bulan, 1 tahun gitu kan. Yang penting mondok dulu, rasakan dulu bagaimana kita mencari ilmu gitu. Jangan tiba-tiba hanya gara-gara mualaf lalu megang mic disuruh jadi ustadz dari kiai gitu. Saya jadi ingat nih, nggak saya sebut nama ya, tapi mantan binaan saya dan Ustadz Ali Hasan Bawazir, 2 orang ini, naudzubillah. Atau yang ada lagi yang lainnya. Gitu. Tapi biarlah kami tetap doakan terjauh. Dan kalau ada kebaikan dari mereka kami tetap sebut. Kami bantu walaupun mungkin mereka tidak sadar. Tetapi kami juga tetap mendengar fitnah-fitnah mereka, kebohongan-kebohongan mereka terhadap kami, terhadap kaum dai yang lain. Tapi kami diam saja karena Allah tidak. Allah wala naum ya akhi, hati-hati ya akhi. Ya. Hati-hati. Allah kalau sudah turun tangan, antum lewat semua sudah. Betul. Oke, terus apa lagi tuh? Saya juga berharap kepada kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Marilah gitu loh. Kita bersatu sekali lagi kami punya slogan itu mualaf berseru, muslim bersatu. Ya. Nah, itu maksud dan tujuan kami, ya hargai kami yang memang betul-betul sudah pernah belajar di pondok santri, sudah belajar kitab-kitab apa semuanya, hargai kami untuk berdakwah gitu. Jangan sembarang mualaf baru masuk terus disebut ustaz. Iya. Astagfirullah. Janganlah gitu kan. Baca alif ba ta sah saja. Alhamdulillah bagaimana ya? Gitu. Kita ada di Kalimantan Barat tidak bisa ngaji gitu. Tidak bisa saya kira ikro aja dia nggak tahu gitu, tapi ya sekali lagi dia menjadi pemimpin gitu. Kan luar biasa gitu kan. Kepada kalian yang khalayak ramai, kami para penekun studi ilmu perbandingan agama itu ada lapisan-lapisannya. Yang tua-tua ini kelihatannya tidak tampil dan tidak dibesarkan media sosial, media massa tidak. Tapi kami punya majelis musyawarah dan kami tahu dan kami tetap mengamati dan jaringan kami, murid-murid kami tetap melapor kepada kami. Dan itu bukan untuk kami lantas tapi sekedar menjaga saja. Karena toh Allah pasti akan turun tangan. Dan sebatas kami juga mengkondusifkan masyarakat, baik yang muslim dan mu'alaf itu tadi. Jadi oknum-oknum hati-hati ya. Karena bukan kami yang mengancam, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi kalau kaum muslimin belajarlah juga, karena tidak lantas setiap orang baru masuk Islam boleh dikasih mic, sekedar mungkin menceritakan mengapa masuk Islam, ya kan gitu. Tapi bukan mengajar. Dan juga kepada kaum muslim mu'alaf, hati-hati. Kalau masuk Islam, jangan lantas seperti keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Karena di dalam Islam sendiri ada para pembina mu'alaf, asatis, tuan guru mungkin, habaib atau syekh atau kiai atau apapun namanya lah guru, yang sebenarnya ilmunya mungkin masih kurang atau bahkan maaf sesat. Hati-hati. Jangan seperti keluar dari mulut buaya, lantas malah masuk ke mulut harimau. Hati-hati betul. Ini masalah akidah. Akidah ini kata dasarnya akad, perjanjian dengan Allah. Kalau keliru, nah itu. Seperti ada kasus, ya maaf ini saya alami. Kami membina mu'alaf, sebentar tidak seperti beliau ini, di Melak. Sudah kami tinggal dengan cukup benar, insya Allah semampu kami, the best we could. Dan kemudian selang beberapa bulan kami telepon, bagaimana Ustadz di sana? Ada teman-teman tetap di sana kan di Hidayatullah segala macam. Waduh Ustaz, kacau nih. Apa? Ahmadiyah masuk. Mu'alafnya tertarik karena Ahmadiyah sama. Kasih sapi. Ya Allah, itu. Ajarannya sama. Ngakunya sama. Nah, mu'alaf ini kan lugu. Juga ada lagi kan targeting ya dari atasan-atasannya mereka itu kan tentu saja ini kayak macam lomba-lomba. Kamu sudah masuk ke grup kita ada berapa orang gitu. Dan kayak member get member ada rewardnya dan betul. Ustaz, ini kalau boleh ya, semoga tidak riak. Semoga menjadi ibrah saja. Amin.
sekarang ini apa benar Ustaz? Mayoritas atau 80%, 90% kaum Dayak itu sudah Muslim, apa benar? Ya, alhamdulillah hasil musyawarah dan pertemuan-pertemuan kami se-Indonesia ya, itu memang menyatakan bahwa hasil survei memang kami yang Dayak itu sudah 90% beragama Islam. Ya. Allahu Akbar. Kira-kira populasi kaum Dayak ini berapa juta? Kalau populasinya saya nggak terlalu ya. Yang jelas memang saat ini memang kita sudah, bukan hanya saya, memang kan ada statistik kependudukan. Nah, mereka setiap tahunnya itu selalu mengatakan bahwa perkembangan Islam luar biasa. Kalau nggak salah, antum dapat penghargaan atau pujian ya dari pimpinan daerah. Betul. Jadi beliau mengatakan karena katanya kita harus bersyukur dengan Ustaz Damanhuri karena dari 2019 sampai 2021 itu Islam meningkat 4,2%. Nah, tentunya ada yang tidak senang dengan itu. Nah, saya mau tanya nih, kalau boleh dijawab atau tidak? Ya. Apakah antum pernah mendapatkan ancaman pembunuhan, persekusi, atau mungkin bahkan santet dan bagaimana? Ya. Kalau boleh dijawab. Ya, saya kira boleh aja lah untuk dijawab ya. Ya. Sekali lagi ini bukan untuk riya ya, bukan untuk sum'ah, tetapi untuk ibrah. Ya, siapa tahu yang menyaksikan ini mendengarkan bisa mendapatkan manfaat. Amin. Dan semoga kami pun dilindungi dari sifat riya dan sum'ah. Sum'ah itu ingin eksis, ingin didengar. Riya itu ingin tampil, ingin berbuat tanpa didasarkan kepada Allah, untuk Allah. Jadi sebenarnya dia sedang memuja diri sendiri. Silakan Ustaz. Ya. Kalau tantangan itu sangat berat sekali ya. Kalau apalagi saya itu sudah dikenal oleh masyarakat Dayak itu memang sehari-hari mengislamkan orang. Karena sehari-hari mengislamkan orang, jadi setiap pergi ke pedalaman itu kadang-kala kita ditunggu. Ya, kita dikepung, kemudian biasanya kita dihadang di jalan, gitu kan. Bermacam-macam cara mereka untuk bagaimana caranya Damanhuri jangan sampai bisa berdakwah secara Islam seperti itu. Dan itu memang banyak hujatan apa semuanya dari mereka, kemudian halangan-halangan dari mereka. Bukan yang sekedar mau dibunuh gitu kan, tapi ya penculikan sudah pernah. Ya, saya pernah diculik. Ya, pernah diculik dan itu heboh. Kalimantan Barat sempat heboh sampai turun juga Pak Gubernur, orang-orang hebat, Kapolda apa semuanya karena saya diculik gitu kan. Terus? Nah, ya alhamdulillah karena ancaman-ancaman dari masyarakat, karena masyarakat Muslim yang ada di Kota Pontianak sudah tahu orang yang ngulik, yang nangkap saya, mereka mau nyerbu, akhirnya saya dikeluarkan juga. Jadi bukan hanya sekedar ditunggu di jalan, tapi memang sudah pernah diculik gitu, karena mereka mengatakan bahwa lama-kelamaan orang Dayak itu akan habis masuk Islam. Nah, mereka ada ketakutan. Jadi orang Melayu. Ya, mereka ketakutan. Karena gitu, doktrinnya kan. kalau masuk Islam tuh tidak lagi Dayak, tapi jadi Melayu. Jadi ya makanya. Entah dari mana pula itu logikanya dalam Islam. Gitu. Karena maaf ya, Islam ini agama si awal zaman, ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Bukan agama Arab, bukan agama Melayu. Gitu. Ya, jadi memang kalau tantangan itu memang luar biasa sampai mau maaf lagi gitu kan. Saya sampai dibekali hanya gara-gara karena saya itu suka ke pelosok-pelosok. Dibekali apa kan? Boleh tahu? Boleh sebut tak? Ya, mungkin saya nggak bisa sebut ya. Pokoknya ada bantuan lah. Saya ada dibekali oleh Kapolda maupun di Kebenaran gitu kan. Untuk mempersiapkan dan ini semata-mata untuk keadilan dan untuk keselamatan ya, bukan pilih kasih dan segala macam, bukan ya. Beliau memberikan itu. Nah, karena beliau bagaimanapun tokoh masyarakat dan masalah syiar dakwah itu dijamin oleh undang-undang, boleh. Siapapun boleh melakukan dakwah, mendakwahkan agamanya, ya, dan tidak boleh ada pemaksaan sekali lagi ya. Dalam Islam jelas la ikraha fid din. Tidak boleh ada pemaksaan dalam agama kami sama sekali. Apalagi Ustaz kita ngobrol ya. Antum ada harapan gitu? Ya kalau harapan sih memang sebagai pendakwah
pedalaman ya sebagai pendakwah Peloso. Harapan memang dukungan dari ya terutama dukungan doanya, kemudian kalau memang Allah beri kesempatan kepada kaum muslimat yang mempunyai harta yang lebih, ya silakan dukung kami gitu kan, dukung dakwah kami gitu kan, karena perjuangan kami itu tidak sampai di sini gitu kan, sampai kami mati pun kami tetap melakukan itu. Ini kan rekaman di YouTube channel saya. Ya. Dan kalau antum panjenengan semuanya Dunsana, saudara-saudara Anda semua ingin mengetahui, beliau juga punya YouTube channelnya. Ya. Dan Ya. apa Ustaz namanya? Ya, silakan buka YouTube channel saya. Itu YouTube yang pertama itu memang saya akan dikasih nama Ustadz Daya. Jadi YouTube channel saya itu adalah Ustadz Daya. Baik. Nah, ya Ustadz Daya. Ustadz Daya itu. Tapi maaf, saya buka rahasia nih. Beliau punya 2 YouTube channel. Boleh nggak sebutkan yang lagi? Ya, yang satu itu udah besar. Besar. Ya, yang satu sudah besar. Saya kira itu untuk biaya operasional. Jadi itu halal ya, halal itu. Halal itu ya. Untuk operasional, yang satu karena masih kecil itu Ustadz Daya sajalah. Oke. Jadi Ustadz Daya itu memang pengislaman dan kegiatan saya sehari-hari. Kalau channel yang satu hanya menceritakan mualaf-mualaf. Mualaf Ya, gitu. Kalau yang jadi- fokus tentang beliau di Ustadz Daya. Ustadz Daya saja gitu kan. Nah, kebetulan memang semua kegiatan itu ada di situ, kemudian orang-orang yang masuk Islam juga ada di situ. Dan ingat, Allah menawarkan kita semua untuk berbisnis dengan Allah. Betul. Di surah As-Saff, Ya. tijarah fisabilillah. Ya. Ya, dengan modal yang 0, bahkan minus, karena semuanya dari Allah sebenarnya. Sedangkan setiap kebaikan itu oleh Allah dalam berbagai dalil 10 kali lipatnya, ya, dilipat gandakan. Kalau kita berbuat sesuatu, Allah jadikan lipat ganda 10 sampai tidak terhingga. Ya. Nah, sedangkan modal kita cuma ini. Kenapa tidak mau bergerak dengan membela atau meneruskan perjuangan para Rasulullah dan Nabi itu? Ya. Mari bantu siapapun yang insya Allah benar dalam jalannya, ya. Dan hati-hati terhadap oknum penipu. Ya, ngaku-ngaku mu'alaf, tokoh-tokoh mu'alaf kah, atau tokoh-tokoh Islam bisa ya. Hati-hati itu, hati-hati. Saya pribadi dan insya Allah kami mendukung bahwa itu harus bisa diaudit. Ya. Dan juga jangan sampai kita mendukung dakwah yang tertutup. Ya. Karena maaf ya, Islam ini atau kehidupan Rasulullah juga SAW itu terbuka, semua orang bisa lihat. Betul. Ya. Betul. Kalau ada pengajian tertutup, nah itu hati-hati tuh. Ya. Itulah memang mungkin bibit-bibit terorisme, ya kan, ekstremisme itu memang di situ. Tapi kalau terbuka untuk umum, Qurannya ada jelas, hadisnya jelas, usul fikihnya jelas, fikihnya bagaimana jelas, muqaranah madzhabnya, perbandingan mazhab jelas. Terus apa alasannya kalau ini harus dibungkam? Sedangkan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ayat 2-nya, negara menjamin kebebasan setiap umat ini untuk beragama sesuai dengan kepercayaannya. Dan di pembukaan undang-undang ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kemerdekaan yang dicapai gitu. Lebih kurang itu. Ada lagi Ustaz terakhir mungkin? Satu lagi saya berharap itu ya jangan mendengar omongan orang yang baru kita kenal. Ya, lebih baik kita tabayun. Ya, lebih baik kita tabayun sebelum kita memvoniskan orang itu seperti itu. Itu perintah Allah di Al-Hujurat, surah Al-Hujurat itu. Fatabayyanu. Ya. Jadi jangan langsung memvonis orang. Ya, dapat berita, dapat angin, kemudian kita pun langsung percaya, langsung memvonis orang tersebut. Apalagi malah nyebarin. Ya. Menyebarkannya kemana? Ini sudah jelas. Tabayun tidak, malah ikut menyebarkan. Hati-hati ya. Ya. Ini jari ini ya, jempol atau mulut atau pandangan semua akan dihisap ya, Ya itu saja sih saya kira seperti itu. Pokoknya yang penting jangan menerima angin dari orang kemudian divonis orang tersebut. Kita semua harus ditabayunkan. Ya, hati-hati ya. Ya,
Nah, Terakhir Ustaz, apa lagi? terakhir saya minta kalau memang ada yang ingin khususnya di Kalimantan Barat yang ingin langsung bisa datang langsung ke Pusat Pembinaan Mu'alaf Kalimantan Barat dan Pusat Pengislaman Indonesia ya. Itu ada di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Munab nomor 5A. Diulang Ustaz mungkin. Ya. Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Munab Gang Haji Munab ya. Gang Haji Munab nomor 5A di WhatsApp Studio Ustadz Daya. Kota Ustadz Daya WhatsApp Studio. Pontianak. Kota Pontianak. Kalau pengen melihat orang yang masuk Islam, silakan datang sana. Dan insya Allah saya tahu beliau di sini juga hadir bersama Sultan Melvin. Ya. Dari kerajaan Kota Pontianak. Kota Pontianak Qadriyah gitu ya. Ya. Tadi kami juga ada di pertemuan para sultan, para raja. Jadi saya sendiri lihat, walaupun belum kenal nih. Beliau kemarin tidak mengenalkan kepada saya, tapi lupa. Dan saya juga sedang pergi ke tempat lain, sedang belanja tuh beliau. Lupa. Baik, Ustaz. Ya, itu saja. Saya kira itu pemirsa semua. Dan ini lihat nih keren nih. Ini saya diberikan oleh beliau hadiah. Sunnahnya Nabi memang sering memberi hadiah, gitu ya. Dan ini masya Allah ini gelandang ya Ustaz? Ya, batu nih keren ya. Oke, terima kasih Ustadz Akhina Karim, Ustadz Daya, saudaraku yang mulia, yang karena Allah, dengan nama Allah kita berjumpa ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah besok subuh beliau akan kami juga berpisah, beliau ke tempatnya. Besok ke Jakarta atau kemana? Besok ke Jakarta karena tanggal 21 kami sudah ada kegiatan lagi. Ya, kebetulan Milad Persatuan Daya Muslim Indonesia yang ketiga. Gitu, keren ya. Jadi betul ya, garis bawahnya mayoritas kaum Daya itu sekarang sudah mu'alaf atau Muslim. Ya. Dan bahkan sudah berdakwah, sudah ada kader-kader dakwahnya. Saya kira itu perlu dibantu saudara. Dan itu bukti-bukti nyata. Toh dari pemerintah setempat juga membantu penuh, ulama setempat. Jadi ulil amri setempat, yakni ulama wa umara yang membantu penuh. Saya kira yang bukan Dayak pun, yang bukan dari Pontianak pun, bukan di Kalimantan, dapat membantunya. Jangan lupa YouTube channel beliau adalah di Ustadz Dayak. Dan kalau hendak menyalurkan bantuan, di situ ada keterangannya saja. Baik. Jazakallahu khairan ya akhina karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah yubarik fikum. Amin. Semoga Allah menambahkan barakah untuk amin. Saudara ya. Karena yang kita doakan ini bukan hanya beliau, tapi ribuan, jutaan mungkin yang berada di binaan. Iya, satu. Gimana? Yang sudah kita mu'alafkan itu 13.664 orang per 2021 ya. Per 2021 ada 13.664 orang. Belum 2022. Masya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu fikum ya akhi. Amin. Udah itu dulu ya? Ya. Saya udah mulai lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah mencintaiku sebelum